Apakah benak Anda penuh dengan pemikiran? Apakah pemikiran tersebut datang berulang tanpa henti? Apakah hal ini mempengaruhi kebahagiaan Anda? Di kehidupan modern saat ini yang penuh dinamika dan aktivitas, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan pikiran kita menjadi rumit dan bercabang. Kita terus memikirkan apa yang perlu kita lakukan ke depannya, berulang-ulang. Kita seringkali memikirkan ulang hal-hal yang sudah lewat, berulang-ulang juga. Ironisnya, 85% dari apa yang kita takutkan akan terjadi di masa depan, biasanya tidak terjadi. Penelitian di Cornell University US mempelajari pola pikir manusia dengan ekstensif, menemukan bahwa 85% kekhawatiran hasil pemikiran manusia tidak pernah terjadi ke depannya. Dari 15% kekhawatiran yang terjadi, sekitar 79% dapat diatasi dengan metode dan hasil jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Kesimpulannya, 97% kekhawatiran sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Kebiasaan berpikir berlebihan jelas tidak menguntungkan. Penting sekali mempelajari seni menenangkan pikiran. Berikut adalah quote terkenal dari motivator Dandapani. Hidup adalah manifestasi dari kemana energi kita mengalir. Apabila kita tidak bisa fokus mengarahkan energi kita ke hal-hal yang hendak kita capai di kehidupan kita, maka cita-cita kita pun menjadi lebih rumit untuk dicapai. Apabila Anda terlalu banyak berpikir tentang segala hal dan permasalahan Anda menjadi tidak fokus. Bagaimana bisa Anda fokus mengejar tujuan hidup Anda? Apabila kita analogikan pikiran kita seperti handphone, apabila kita buka handphone kita setiap kali ada nada notifikasi, walaupun sebagian besar hanya notifikasi dari hal-hal yang tidak penting, namun tetap kita tanggapi, maka handphone itu tidak ubahnya seperti noisy mind pikiran manusia, yang tentunya sangat menyita waktu dan energi kita. Namun apabila kita hanya memakai HP untuk menjawab pesan-pesan penting atau mencari info saat benar-benar diperlukan saja, maka handphone menjadi alat yang sangat efisien dan membantu kegiatan kita. Seperti inilah halnya pikiran yang fokus dan terkontrol. Kita yang seharusnya mengontrol handphone, bukan handphone yang mengontrol kita. Sama halnya dengan pikiran kita. Kita yang seharusnya mengontrol pikiran kita, bukan pikiran yang mengontrol kita. Kita harus belajar dan melatih diri dalam seni menenangkan pikiran. Bagaimana cara menenangkan pikiran? Meditasi adalah metode yang paling umum dan efektif untuk menenangkan pikiran. Meditasi memiliki cara kerja yang efektif dalam mengaktifkan gelombang gamma di otak, yang berperan penting dalam proses belajar, konsentrasi, ingatan, dan kesadaran. Gelombang otak ini memiliki frekuensi tertinggi dan sangat berkaitan dengan fokus dan konsentrasi tingkat tinggi. Mereka yang memiliki gelombang gamma teraktivasi dan dominan dalam otak mereka cenderung lebih bahagia, lebih cepat mengerti, tenang, kecerdasan IQ lebih tinggi, dan fokus. Biasakan diri untuk fokus pada saat ini. Pusatkan pikiran dan aktivitasmu dengan apa yang terjadi saat ini. Filosofer Romawi, Seneca, mengajarkan bahwa ada dua elemen dalam kehidupan manusia yang harus dihilangkan, yaitu ketakutan akan penderitaan masa depan dan penyesalan akan penderitaan masa lalu. Karena yang sudah lalu tidak saya resahkan lagi. Dan yang masa depan belum perlu diresahkan. Jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan. Konsentrasikan pikiran pada saat sekarang. Kadang memang kita perlu fokus memikirkan masa depan untuk perencanaan. Kadang kita juga perlu merefleksikan diri dan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Namun, apabila pemikiran masa depan ini berkembang menjadi kekhawatiran dan terus berkembang menjadi kecemasan berulang, atau apabila kontemplasi kesalahan masa lalu juga menjadi pemikiran yang berulang-ulang dan berkembang menjadi emosi negatif seperti penyesalan, malu, dan kekecewaan, bukankah hal-hal ini akan menghambat secara waktu dan energi untuk mencapai apa yang hendak kita capai? Yang ketiga adalah berdoa, memohon bantuan Yang Maha Kuasa. Kita telah belajar melalui agama mengenai pentingnya berdoa dan memohon terhadap Yang Maha Kuasa untuk membantu mengarahkan jalan hidup kita ke dalam kebenaran. Namun bagaimana efek positif berdoa dalam membantu menenangkan pikiran kita dari sudut pandang ilmu pengetahuan?
Dr. Andrew Newberg adalah Direktur Penelitian Marcus Institute of Integrative Health di Universitas Thomas Jefferson dan Rumah Sakit Philadelphia. Salah satu penelitian utamanya adalah di bidang neuroteologi yang bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara spiritualitas, doa, dan meditasi dengan perkembangan otak manusia. Penelitian Dr. Newberg dengan metode scan otak para pemuka agama yang sedang berkonsentrasi dalam merenungkan Tuhan, berdoa, atau bermeditasi menyimpulkan bahwa efek berdoa sangat positif, di mana doa membuat pikiran kita lebih tenang, jelas, dan terarah. Kemampuan mengingat naik 10-15% dalam 8 minggu dengan doa 12 menit per hari. Dr. Newberg juga menemukan fakta bahwa doa dan meditasi meningkatkan kuantitas dopamin dalam otak, yaitu senyawa kimia yang erat dengan perasaan bahagia dan kegembiraan. Saat doa dan bermeditasi, metabolisme badan dan tekanan darah menurun, nafas lebih tenang dan reguler. Secara psikologis, pikiran akan dipenuhi perasaan terkontrol, kesadaran akan ketenangan dan kedamaian. Kesimpulannya, semua benefit yang didapatkan dengan berdoa secara reguler membantu menenangkan pikiran kita. Dengan pikiran yang tenang dan terkontrol, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, menghilangkan stres, meningkatkan kesehatan badan dan jiwa, meningkatkan energi dan efisiensi untuk meraih cita-cita dan tujuan hidup. Dengan melatih diri secara konsisten untuk menenangkan pikiran, Anda dapat berubah menjadi diri Anda yang jauh lebih baik. Seperti quote dari filsuf terkenal Chanakya, seseorang yang bijaksana akan selalu menjadi penguasa dari pikirannya. Seseorang yang tidak bijak akan selalu menjadi budak pikirannya.